sore Indonesia. Hari ini Selasa tanggal 16 Maret 2021. Saya Muhammad Nurdin sebagai reporter media tipikor Indonesia yang kerap dipanggil dengan sebutan MTI. Hari ini saya dan tim dari media tipikor Indonesia telah mendatangi acara klarifikasi yang digelar oleh Bupati Depok Christian Dani. Selamat sore. Hari ini saya memimpin tim media tipikor Indonesia untuk melakukan liputan terkait dengan tanggapan Bupati Banyuwangi dengan adanya kisru terhadap PHK atau pemutusan hubungan kerja yang mungkin bagi pihak pemerintah Kabupaten Banyuwangi lebih senang kalau disebut pemutusan kontrak kerja, bukan PHK, terhadap 332 THR yang selama ini sudah mengabdikan diri di berbagai instansi Pemkab Banyuwangi. Namun demikian, tadi kita mengikuti dari rangkaian acara tanggapan Bupati. Setelah tanggapan Bupati dilakukan, diteruskan dengan sesi apa kabare? Demit-demit Pemkab Banyuwangi ya apa kabare? Kontraktor wis dibayar kabeh apa durung? Lebaran iki sida apa ora? Kontraktor anak buahmu piye? Anak bojone nangis. Kontraktor diutang penggawean 2024 dicicil 2025. Iki pemerintah apa paguyuban becak? Ya apa sih? Duit kok entek ngono, APBD sukses, LPD ditandatangani. Ya ora celeng asu iku carane. Administrasi model opo? Tahun 2022-23 ta? Rekening yang ditetapkan Ibu. Kok gawe rekening baru iki piye BPKAD? Berarti pemerintah daerah sebelumnya belum punya rekening. Lho duitnya nang endi terus? Apa digondol mantan-mantan bupati? Mantan bupati sing nyolongan iku. Apa cek kurang tambang emas iku? Tindak lanjuti. Ini yang kami tunggu, Pak. Pak Prabowo. Kami minta tolong tanyakan Pak kepada Kejaksaan Agung, pada Jaksa Agung Pak Burhanuddin. Ini Huda yang kemarin sempat ditersangkakan sebagai maling uang rakyat Banyuwangi. Akhirnya ada upaya untuk di SP3, tapi akhirnya digagalkan oleh pengadilan Banyuwangi. Namun sebelumnya itu DNO yang sekarang ini digagalkan. Tapi sekarang ini belum ditahan, Pak. Memang penahanan itu hak penyidik, tapi ini setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi, bukannya diberhentikan, bukannya dimutasi, tapi malah diangkat sebagai staf ahli Bupati Banyuwangi, Pak. Oleh karena itu, saya minta Presiden Prabowo segera memberikan perhatian dan atensi lebih, Pak, untuk kabupaten ini agar betul-betul kabupaten ini jadi baik, lebih baik dan baik. Karena terbiasa, Pak, di Banyuwangi ini maling-maling itu seperti tidak pernah tersentuh oleh hukum. Akhirnya mereka gagah-gagahan, galugalan. Kalau mau nangkep maling-maling ini, Pak, ya tangkap dulu itu mbae maling. Siapa? Ya gak tahu saya, Pak. Dan kalau nangkep mbae maling, jangan lupa, Pak, rombongannya dan rombong-rombongnya juga diangkut, dibakar habis, Pak, agar maling-maling, rampok-rampok dan penggarong-penggarong harta rakyat Banyuwangi ini tidak terus dilakukan, agar segera berhenti.
Baik, saya kira ini dulu dah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat MTI di seluruh penjuru negeri. Bertemu kembali dalam tajuk berita media Tipikor Indonesia, ruang perjuangan di mana suara rakyat menjadi nyala harapan. Hari ini MTI menghadirkan tema yang menyuarakan tangisan pilu keluarga korban tragedi di Selat Bali di pinggiran pesisir yang masih berharap keluarganya bisa kembali lagi di tengah gebiar acara BEC yang jauh dari rasa empati. Ingatlah, mahkota Mayangkara merupakan kekuasaan semu yang berdarah yang masih memburu kejahatan yang dicipta. Di tanah yang kaya akan legenda dan sejarah, Banyuwangi kembali menjadi panggung drama kekuasaan yang tak pernah benar-benar usai. Dari Wirjok sang jagal manusia, hingga dukun santet yang mengguncang dunia pada 1998, kini babak baru kembali ditulis dalam tinta yang sama, darah dan angkara. Tulisan ini bukan sekadar pengulangan, melainkan pengingat bahwa mahkota Mayangkara, sebuah simbol kekuasaan yang semu dan berdarah, masih bergentayangan di atas kepala para pemimpin yang lupa bahwa jabatan adalah amanah, bukan warisan. Dua kepala daerah Banyuwangi telah terjerembab ke lubang penjara, Insinyur Samsul Hadi dan Ratna Ani Lestari. Kini, di era pasca Bupati Anas, jejak-jejak kekuasaan dan kepemimpinannya kembali dipertanyakan. Apakah pembangunan yang gegap gempita itu benar-benar untuk rakyat, atau hanya untuk membangun istana bagi kepentingan pribadi, segelintir elit, kelompok, dan juga untuk keluarganya? Festival, penghargaan, dan bangunan megah tak akan mampu menutupi suara rintihan rakyat yang terpinggirkan. Ketika tanah dijual, ketika rakyat menjadi tamu di kampungnya sendiri, dan ketika pemimpin tak lagi meninjau luka di Selat Bali, maka langit pun akan bergetar oleh doa-doa yang tak terdengar. Mahkota Mayangkara bukan sekedar sandiwara radio legendaris. Ia adalah metafora dari kekuasaan yang diraih dengan angkara, dan akan berakhir dengan kutukan yang membawa prahara. Kutukan Sri Tanjung, yang konon tak pernah tidur, akan terus menyentuh mereka yang lupa pada nurani dan kewajibannya pada rakyatnya. Semoga kali ini, mahkota Banyuwangi benar-benar digunakan oleh pemimpin yang memantulkan cahaya harapan, bukan yang ujungnya terjerembab pada mahkota Mayangkara akibat kutukan Sri Tanjung karena adanya kejahatan yang dilakukan. MTI hadir bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengingatkan bahwa sejarah tak pernah diam, dan suara rakyat tidak akan bisa dibungkam. Media Tipikor Indonesia akan selalu berdiri tegak bersama suara-suara yang tertindas, memperjuangkan ruang hidup yang layak dan bermartabat. Sahabat MTI, dukung perjuangan MTI. Ikuti, like dan sebarkan ke seluruh penjuru dunia, agar suara MTI yang merupakan gema suara rakyat tak akan pernah padam. Bersama kita bisa. Bersama kita taklukkan kejahatan dan kerasnya cerita dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.